Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan tema pengaruh komunikasi dan stres pada pasangan yang telah menikah di Perpustakaan Universitas Islam Raden Fatah Palembang, Kampus B. Adapun anggotanya, Putri Wulandari, Joni Wijaya, Aisyah Bahia, Ayu Amelia, Anis Marceleni. Baiklah, pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Joni. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan pemaparan pertama tentang pendahuluan. Oke, yang pertama, pernikahan merupakan jenjang kehidupan yang sangat rumit, di mana menggabungkan kedua pribadian individu, baik laki-laki maupun perempuan yang berbeda latar belakang, kemudian kepribadian, pemikiran, dan juga yang lain-lain. Hal ini berdasarkan pada Duval dan Miller pada tahun 1977, dalam Kenawati pada tahun 2019, yang menjelaskan bahwa lebih lanjut mengenai pernikahan yang didefinisikan sebagai hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual juga, keabsahan kepemilikan anak dan melakukan pembagian kerja atau peran sebagai suami istri. Kemudian konflik dalam rumah tangga itu tidak bisa diragukan lagi kalau memiliki efek psikologis pada kedua pasangan atau pada salah satu yang dapat menyebabkan stres ataupun tekanan seperti yang diungkapkan oleh McConnell dan kawan-kawan dalam Sears dan kawan-kawan pada tahun 1994, dalam Dewi, Eva Meizara, Puspita, dan Pasti pada tahun 2008, menyatakan bahwa pada pasangan yang sudah menikah, itu konflik merupakan keadaan yang sudah biasa terjadi. Jadi konflik pernikahan sendiri itu bisa dihasilkan dari faktor eksternal seperti tingkat stres yang tinggi dan juga internal seperti eh, komunikasi interpersonal yang kurang baik. Kemudian, alasan dari penelitian ini sendiri berfokus pada stres dan komunikasi interpersonal itu dikarenakan pada karyawan perpustakaan tingkat stres dan komunikasi interpersonal itu dapat membentuk relasi yang baik juga seperti itu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari De Vito dalam Marheni dan Agi Krishna Indah pada tahun 2019. Mereka berpendapat bahwa komunikasi interpersonal yang baik adalah komunikasi yang efektif yang mempunyai ciri saling terbuka, empati, saling mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Hal ini sejalan juga dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan penelitian terbaru yang menyelidiki lebih dalam lagi mengenai hal tersebut dan menemukan bahwa bukan status relasi intimnya saja seperti status pernikahan yang menjadi pemicu atau penentu kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi kualitas relasinya. Ini berdasarkan pendapat pada Robles, Lecher, Tombrello, dan McKean pada tahun 2014 dalam Kenawati pada tahun 2015. Mereka juga menjelaskan relasi di sini merupakan hubungan yang baik yang terbentuk dari komunikasi dan pemecahan masalah yang baik juga. Kemudian, alasan pemilihan penelitian juga dikarenakan karyawan di perpustakaan biasanya lebih banyak meluangkan waktu di tempat kerja dibanding di rumah. Dan belum pernah ada yang meneliti tentang variabel yang dipakai peneliti saat ini, terutama di wilayah lingkungan perpustakaan kampus B, dan Fatah. Kemudian, tujuan dari penelitian ini sendiri itu untuk mengetahui bagaimana dampak dan juga pengaruh komunikasi dan stres pada pasangan yang telah menikah. Kemudian, uh, hal ini juga sehubungan dengan apakah mereka bisa bahagia jika tingkat stres mereka rendah, serta apakah membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pasangan itu juga memberi efek positif yang sama. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara serta observasi sebagai cara untuk pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang staf di lingkungan perpustakaan Kampus B Universitas Islam Raden Fatah di Palembang yang terbagi menjadi 2 dewasa perempuan dan dewasa laki-laki yang telah menikah. Kemudian berlanjut pada metode. Metode ini sendiri menggunakan desain penelitian yang digunakan itu adalah penelitian kualitatif seperti yang sudah disampaikan tadi. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif itu dikarenakan sifat dan pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis menurut Mulia dalam Arkandito pada tahun 2016. Kemudian, teknik pengambilan subjek yang dipilih oleh peneliti menggunakan purposive sampling yang berdasarkan pada total probabilitas yang ada di perpustakaan kampus B, UIN, Raden Bata. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang staf di lingkungan perpustakaan kampus B, itu yang terbagi dalam 2 dewasa perempuan dan juga 2 dewasa laki-laki. Yang subjek penelitiannya itu
Yang pertama, berinisial ES, berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah CA, berjenis kelamin laki-laki juga. Yang ketiga adalah AS, berjenis kelamin perempuan. Dan juga yang terakhir adalah DP, berjenis kelamin perempuan. Kemudian instrumen yang dipakai merupakan wawancara. Dan jenis wawancara yang digunakan di sini itu berjenis semi terstruktur dengan jumlah pertanyaan yang telah ditentukan sebanyak 20 butir. Dengan jenis wawancara ini memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel lagi antara pewawancara dengan responden menurut UPIN dan UPIN pada tahun 2020. Kemudian proses triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber di mana hasil dari keempat subjek tersebut dicari kesamaan dan juga perbedaannya dan dikaitkan berdasarkan pada teori yang telah digunakan. Oke, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Joni. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara penelitian ini. Subjek pertama, yaitu berinisial CA. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu subjek merasa bahwa komunikasi yang ia bangun itu terjalin dengan baik bersama dengan pasangannya. Ia juga menuturkan bahwa ketika menghadapi suatu situasi yang membuat stres, ia justru langsung berinisiatif untuk membicarakannya bersama pasangannya. Sehingga, walaupun terdapat banyak masalah yang menekan komunikasi, tetap menjadi solusi yang dapat memperbaiki, bahkan dapat menjadi alat untuk menemukan penyelesaian masalah. Komunikasi yang baik ini juga yang tetap menjaga hubungan di antara keduanya, sehingga walaupun tingkat stres sedang tinggi, tetap saja ia bisa diredakan. Selanjutnya itu subjek yang kedua, berinisial ES. Subjek menceritakan bahwa stres memang mempengaruhi aktivitasnya, tetapi tidak sampai membuat sebuah konflik di antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Dikarenakan subjek ketika mendapat sebuah permasalahan akan ia coba untuk selesaikan terlebih dahulu, barulah ketika masalahnya masih ada, ia akan coba untuk bercerita, lalu mencoba untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga itu subjek yang berinisial DP. Ia berpendapat bahwa walaupun terdapat permasalahan, tetapi subjek ini masih berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya. Karena subjek tahu kalau stres yang ia alami harus diselesaikan secepat mungkin, sehingga tidak menimbulkan konflik yang akan memperkeruh suasana. Subjek juga sangat berinisiatif untuk segera memperbaiki keadaan bila terjadi kesalahpahaman. Lalu itu subjek yang keempat, berinisial AS. Subjek selalu merasa berusaha terbuka dengan pasangannya. Ketika menghadapi suatu masalah yang membuat stres, ia akan segera mengkomunikasikannya. Hal ini dilakukan karena ia merasa bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik juga, sehingga di dalam pernikahan akan terhindar dari konflik. Lalu subjek ini juga berpendapat bahwa stres itu memang menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan menjadi renggang. Tetapi jika berusaha untuk berkomunikasi serta berbagai masalah akan lebih cepat untuk mempererat keadaan kembali seperti semula. Jadi, dari hasil wawancara terhadap 4 subjek di atas ini, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara stres dengan pasangan yang telah menikah. Hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan setiap subjek yang menyatakan bahwa ketika mendapat suatu masalah, maka mereka akan terkendala dengan tekanan dan stres mereka yang meningkat. Tetapi, hal tersebut mereka atasi dengan mencoba kembali untuk membangun hubungan yang baik melalui komunikasi, sehingga masalah dan stres yang mereka alami bisa terselesaikan. Nah, komunikasi juga sangat berpengaruh. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan subjek yang menuturkan jika terdapat suatu masalah di antara mereka dengan pasangan, maka mereka akan segera menceritakannya lalu berusaha untuk bertukar pikiran dan menemukan solusi bersama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ayu Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Berdasarkan hasil dari penelitian dilakukan peneliti, hal ini sesuai dengan pendapat dari Devito yang berpendapat bahwa komunikasi interpersonal yang baik adalah komunikasi yang efektif, yang mempunyai ciri saling terbuka, empati, saling mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Peneliti melihat bahwa kesamaan hasil dari wawancara terhadap subjek yang diteliti memiliki kesamaan yang tinggi dengan yang ada dalam pendapat tersebut, di mana setiap subjek penelitian yang diteliti menyatakan bahwa komunikasi yang mereka bangun sangat membantu mereka untuk membuat keadaan makin baik, terutama ketika menghadapi sebuah konflik yang berhubungan dengan stres yang tinggi. Pada subjek yang pertama, yaitu CA, dalam pemaparannya, ia mengatakan bahwa menghadapi suatu konflik dengan pasangan, maka ia akan lebih memilih untuk mengkomunikasikannya. Komunikasi juga menjadi hal yang penting, dibuktikan dengan jawaban dari subjek, walaupun ia sibuk dan lelah ketika sehabis pulang kerja, ia masih sempat menceritakan permasalahannya dengan pasangannya. Ia juga memilih untuk berbagi cerita mengenai permasalahannya yang ia hadapi daripada menyimpannya sendiri. Ketika pasangan dari subjek mengalami stres juga, ia berusaha untuk menenangkan dan memberikan perhatian yang diharapkan dapat meredakan tingkat stres kembali pada batas normal. Pada subjek yang kedua, yaitu ES, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, permasalahan yang ada di dalam pernikahan mereka memang terjadi, terutama ketika stres pekerjaan. Tetapi, ketika masuk ke dalam tahapan penyelesaian masalah, terutama dalam menyelesaikannya, untuk mengatasi konflik itu, mereka cenderung berusaha untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Barulah ketika permasalahan belum juga selesai dan terasa sulit, ia baru akan menceritakan permasalahan tersebut itu pun dengan bukan pasangannya, tetapi dengan temannya. Ia memang menceritakan dengan pasangannya bahwa ia memiliki permasalahan, tetapi pasangannya hanya tahu sebatas itu saja. Tetapi untuk informasi yang lebih lanjut, misalnya seperti apa permasalahan itu atau apa yang menyebabkannya, ia tidak tahu. Subjek berusaha untuk tidak menceritakan permasalahannya dikarenakan tidak ingin pasangannya ikut stres dan justru menambah masalah baru. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anis Marcelini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang subjek yang ketiga, yaitu DP. Nah, di sini si DP ini menyatakan bahwa stres yang ia rasakan itu bukan karena pasangannya, tetapi lebih pada pekerjaan yang ia kerjakan. DP juga menceritakan bahwa permasalahannya dengan pasangan itu tanpa pernah mau menceritakan dengan orang lain, sebab ia merasa jika permasalahan yang ia alami tidak seharusnya diketahui oleh orang lain, agar ia lebih bisa menenangkan diri dan mencari waktu luang untuk menenangkan pikirannya. Lalu setelah itu, ia mulai kembali mencari jalan keluar yang terbaik yang ia dapat lakukan. Selanjutnya, ia juga merasa bahwa komunikasi dengan pasangannya itu memang menjadi kunci utama menyelesaikan suatu permasalahan, terutama jika berumah tangga. Selanjutnya yaitu subjek yang keempat, yaitu AS. Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan, ia menceritakan dengan pasangannya. Ia berusaha untuk terbuka dengan segala permasalahan yang ia hadapi. Kemudian, ia juga tidak pernah mengalami konflik yang besar seperti pertengkaran dengan pasangannya dikarenakan masalah komunikasi. Nah, ia juga merasa stres ketika ia sedang emosi saja, tetapi itu tidak berlangsung lama. Selalu saja ia akan berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan pasangannya. Alasannya dikarenakan kita telah menikah, maka permasalahan yang muncul dari kedua pasangan, maka mereka akan mencari permasalahan bersama. Nah, sehingga dengan berkomunikasi itulah ia bisa menemukan pemecahan masalah yang baik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anis atas penyampaiannya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian kami. Adapun kesimpulan dari penelitian kami, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua subjek penelitian menyatakan komunikasi interpersonal yang mereka bangun saat membantu dalam memperbaiki situasi, terutama ketika menghadapi konflik yang berhubungan dengan tingkat stres yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa subjek-subjek penelitian cenderung menghadapi konflik
dalam pernikahan mereka dari berbagai faktor. Komunikasi seluruh subjek tidak bisa dilakukan setiap saat dikarenakan adanya faktor eksternal dalam hal pembagian waktu antara tuntutan tugas, tekanan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan dengan keluarga. Kesamaan yang ditemukan adalah bahwa permasalahan dalam rumah tangga atau pernikahan umumnya disebabkan dari faktor eksternal, seperti tuntutan pekerjaan, dan ada juga kesamaan lain, yaitu 4 subjek penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi dengan pasangan saat menghadapi konflik atau stres. Oleh karena itu, mereka melihat komunikasi sebagai kunci utama dan hal yang paling penting untuk memahami dan mengatasi masalah yang timbul dalam pernikahan mereka. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih atas atensinya dan kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.